Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana perjalanan gabah menjadi beras. Tentunya bukan perjalanan hidup yang keras. Bagi teman-teman, selamat menyaksikan dan semoga mendapat sedikit wawasan ya. Enjoy. Nah teman-teman, ini adalah tempat penampungan gabah kering ya, yang mana terdiri dari dua petak. Petak pertama adalah tempat penampungan gabah kering yang dari lapangan, dan petak yang kedua adalah tempat penampungan gabah kering yang dari dryer. Gabah hasil pengeringan pada dryer, gabah biasanya agak bersih ya teman-teman, karena dalam proses pengeringan melalui dryer, sampah-sampah, jerami, dan debu mengenai penyaringan. Jadi hasilnya lumayan bersih ya teman-teman. Sedangkan hasil pengeringan dari lapangan, jerami, sampah-sampah, dan debu tetap ada. Nah teman-teman, kalau yang ini namanya air tang sampah ya. Fungsinya itu untuk menyaring sampah-sampah yang ada pada gabah. Jadi setelah gabah melalui sendokan pertama atau elektroder pertama, gabah langsung menuju ke alat ini untuk melakukan penyaringan. Jadi gabah akan dipastikan bersih terlebih dahulu dari sampah-sampah sebelum menuju ke alat-alat berikutnya. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi utamakan kebersihan ya. Oke teman-teman, next ya. Selanjutnya alat ini adalah ya sehari-harinya disebut pecah kulit ya. Jadi menurut saya alat ini paling inti dalam pabrik, karena tugasnya itu memisahkan. Tapi bukan memisahkan antara dua hubungan ya. Kebetulan di pabrik ini terdapat dua pecah kulit ya, yang memiliki fungsi yang sama, yaitu memisahkan antara kulit gabah dengan beras. Nah, setelah gabah melalui pecah kulit, maka hasilnya akan seperti ini ya, masih bercampur antara gabah dan beras ya. Tapi tenang aja, ini akan didaur ulang lagi Pak, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Setelah gabah yang sudah sebagian menjadi beras melalui pecah kulit, ia akan menuju ke ayakan beras. Ya, nama alat ini adalah ayakan beras. Alat ini menurut saya mempunyai 3 tingkatan ya. Yang pertama tingkatan bawah, tengah, dan atas. Di mana tingkatan bawah ini terdapat sekam atau kulit gabah ya, yang sudah dipecahkan oleh pecah kulit. Dan yang tingkatan tengah itu masih tercampur beras dengan gabah. Nah, tingkatan atas itu semuanya beras. Nah, tingkatan ketiga ini atau yang atas ini akan menuju ke alat berikutnya atau loss test ya teman-teman. Sedangkan yang kedua atau yang tengah itu masih kembali didaur ulang. Sementara yang ketiga atau sekam itu dibuang bersama janji-janji manismu tetapi palsu. Oke, sabar. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini biasanya disebut batu gosok ya.
terdiri dari 3 batu gosok yang masing-masing mempunyai tingkat pemutihan yang bertahap ya, karena fungsinya ini adalah untuk memutihkan beras. Nah, yang ini adalah batu gosok nomor 1 yang masih memiliki level pemutihan beras, termasuk level yang masih rendah teman-teman, jadi belum terlalu putih. Dan yang kedua, batu gosok yang kedua memiliki tingkat level pemutihan yang masih sedang-sedang dan lumayan kecil. Dan yang ketiga adalah batu gosok nomor 3 yang memiliki tingkat pemutihan yang tinggi. Jadi di sini sudah sempurna ya berasnya, sudah putih ya. Nah, selanjutnya beras menuju ke alat ini ya teman-teman. Nah, nama alat ini mungkin karena gerakannya ya menyerupai goyangan Inul artista ya, asik. Nah, nama alat ini goyang Inul. Nah, fungsi dari alat ini adalah untuk menyaring bagian-bagian kecil pada beras atau patahan-patahan pada beras yang berukuran kecil. Tujuannya untuk membuat agar beras yang lolos masuk ke globin mempunyai kualitas yang lebih tinggi, sehingga mudah dipasarkan dan disukai oleh konsumen. Nah, alat ini tentunya juga sangat berperan penting bagi suatu produksi beras. Nah, patahan-patahan yang tersaring inilah ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran sangat kecil. Nah, yang berukuran kecil itu biasanya disebut trokeng, sedangkan yang ukuran paling kecil biasanya disebut benih. Oh ya teman-teman, saya hampir lupa memperkenalkan alat yang satu ini. Ya, namanya bak dedak. Fungsinya untuk penampungan dedak. Dedak itu sendiri terjadi akibat adanya dampak dalam proses pemutihan. Sedangkan dalam proses pemutihan tersebut terjadi pengikisan beras oleh batu gosok. Nah, ampas-ampas dari pengisian tersebut akan disedot oleh blower. Ya, setelah disedot dia menuju ke tempat penyaringan dedak dan akhirnya akan diteruskan ke bak dedak. Nah, kalau seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang ini yang terakhir ya teman-teman, saya sebut aja namanya bak beras. Nah, disinilah akhir dari perjalanan gabah-gabah itu. Sedih sekali teman-teman. Ya, disini akhir perjalanannya sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam karung produksi sesuai dengan pesanan konsumen. Teman-teman, berakhir sudah perjalanan gabah ini itu. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan dari saya, karena ini hanya pengalaman pribadi saya, jadi percaya boleh, tidak percaya juga boleh. Intinya ambil yang masuk akal saja ya. Ya, kalau ada pendapat teman-teman yang lebih bagus atau kritik ya, ataukah pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tunggu ya. Oh ya, dan untuk info pemesanan beras, benir, dedak, atau lain sebagainya, silahkan cek di deskripsi. Bye.